Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang pertama kali saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Semoga Allah membalas atau menjadikan kita semua sebagaimana tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bicara tentang halal bihalal ini dan juga bagaimana menghindari resolusi konflik ini yang diistilahkan oleh Gus Wakid. Mungkin saya akan menyampaikan dari perspektif ini Al-Quran, bahwa sebetulnya dalam diri kita ini memang ada dua unsur, ialah jasmani dan ruhani itu. Yang jasmani itu diterangkan di surat At-Tariq itu, fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma intafik yahruju mimbaini sulbi wa taraib. Itulah yang dahir. Yang dahir itu tidak sempurna, lalu disempurnakan dengan ditiupkannya ruh, itu di surat As-Sajdah ayat 9 itu. Nah, dengan ditiupkannya ruh pada ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu lalu menjadi sempurna. Tapi lalu di antara yang dahir dan yang batin itu punya ciri yang berbeda. Yang dahir itu terdiri atas, kalau di hadis Nabi itu angin, air, tanah, dan api. Kalau dikaji dari sisi apa itu namanya, nah ruh itu ada ruh raihan, rahmani, jasmani, dan idafi yang dia punya sifat-sifat hawa, nafsu, dunia, dan setan itu. Yang dalam Al-Quran disebut dengan sebutan insan, disebut dengan al-basar, disebut dengan Bani Adam, yang disebut dan Anas, itu yang semuanya bersifat negatif sebetulnya. Diterangkan di dalam Al-Quran itu, innal insana lirabbihi lakanut, innal insana layatgha, innal insana lafi kusrin, khuliqa halu'a, doluman jahula, kafuro, do'ifa, suka berbantah, jidala, dan seterusnya. Itu yang zahir itu yang lalu dikatakan itu gelap itu. Sementara yang ditiupkan oleh Allah pada saat umur 4 bulan 10 hari itu, itulah yang juga disebut dengan ruh, yang disebut dengan iman itu, yang punya sifat sidik, amanah, tablek, dan fatona. Dua kekuatan itulah yang ada pada diri kita. Dan itu juga diterangkan di surat At-Taghabun ayat 2 itu, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Di dalam diri kita ini ada potensi kafir dan juga potensi mukmin di dalam diri kita ini. Yang itu adalah ada yang zahir dan yang batin. Yang ini semua sebetulnya juga konflik ya. Potensi positif yang dari Allah yang sifatnya sidik, amanah, tablek, dan patona ini juga berkonflik dengan sifat-sifat manusia yang sifatnya hawa, nafsu, dunia, dan setan ini. Jadi sebetulnya selain kita konflik dengan sesama manusia, itu pada diri sendiri itu juga tidak bersatu sebetulnya, bersaing antara ajakan-ajakan kepada hal-hal yang positif dan ajakan-ajakan kepada hal yang negatif. Nah, puasa ini sebenarnya adalah di bulan Ramadan itu adalah mempuasakan
sifat-sifat negatif yang bersifat insaniyah itu, yang Anas, yang Al-Basar, yang Bani Adam itu dipuasakan pada bulan Ramadan itu. Hanya memang syariahnya mempuasakan tidak makan, tidak minum, lalu tidak hubungan suami istri di siang hari. Tapi sebetulnya secara hakikat adalah mempuasakan hawa nafsu ini di bulan Ramadan itu. Karena itu maka juga diterangkan di hadis Nabi itu banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga ini. Nah, kalau kita berpuasa ini, iman kita itu mempuasakan hawa nafsu dan berhasil, maka memang lalu juga menjadi la'alakum tattaqun ini. Dan kalau sudah menjadi orang takwa, sebetulnya ya bisa itu untuk menghilangkan konflik, saling kasih sayang, saling memaafkan, macam-macam ini. Karena itu sebetulnya kalau manusia ini sadar bahwa keberadaannya ini adalah diciptakan oleh Allah, lalu kemudian juga dikasih cara-cara bagaimana menanggulangi berbagai macam potensi negatif dan itu dijalankan, maka sebetulnya juga selesai. Dan selesai di bulan Ramadan ini, di bulan Syawal seperti ini, yang disebut oleh Gus Wakid adalah halal bihalal ini. Dan dengan halal bihalal, maka sifat-sifat negatif menjadi tidak kok hilang ya, tetapi bisa dikalahkan dengan sifat-sifat iman yang adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah tadi, maka lalu ya kehidupan itu menjadi damai gitu, menjadi damai. Kalau memahami itu sampai-sampai lalu juga ada orang yang mengerti tentang hakikat puasa, memohon supaya sepanjang waktu itu dijadikan Ramadan. Mengapa sepanjang waktu dijadikan Ramadan? Karena memang ketika bulan Ramadan itu hal-hal yang menjadikan orang itu tadi berselisih, konflik, bermusuhan, bahkan perang itu akan menjadi tidak ada. Karena memang yang menyebabkan konflik itu sudah dikalahkan oleh potensi keimanan kita ini. Nah, ini sebetulnya kalau semua manusia itu menyadari hakikat daripada puasa, hakikat daripada bulan Ramadan ini dikaitkan dengan membangun akhlak ya. Misi Rasulullah itu kan sebetulnya membangun akhlak. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Dan dengan akhlak yang mulia itu menjadi hidup dan tumbuh, lalu berhasil mengurangi atau menekan, membatasi hawa nafsu, maka sebetulnya kehidupan itu akan menjadi bagus. Nah ini menurut hemat saya kalau dilihat dari perspektif agama, perspektif Al-Quran, tentu dalam kehidupan nyata ini tidak semudah itu. Tetapi menurut hemat saya dengan kita lakukan kajian-kajian Jumat malam bersama-sama seperti ini, saling bermusyawarah, tukar pikiran, maka insya Allah lah, maka pemahaman ini akan menjadi semakin mendalam. Dan lalu secara bersama-sama, bertahap demi bertahap, kualitas keberagamaan ini akan sampai kepada sasaran yang utama, yang esensi, ialah bagaimana memperbaiki akhlak. Akhlak budi ini terperbaiki lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat, bahkan juga lewat haji ini. Karena itu lewat agama ini sebetulnya menurut hemat saya bisa, asalkan agama ini dipahami tidak saja dari sisi syariahnya, tetapi juga dipahami hakikat agama
hakikat hadirnya agama itu untuk apa? Adalah untuk membangun akhlak yang mulia ini, nama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, maka akan tercapai sebetulnya. Saya kira itu Gus Wahid apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.